Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pengertian kartu piutang dan saldo awalnya. Pengelola kartu piutang. Pengertian piutang adalah tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga yang timbul karena adanya suatu transaksi. Piutang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu piutang dagang atau piutang dagang atau account receivable merupakan tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai akibat adanya penjualan barang atau jasa secara kredit. 2. Piutang wesel atau wesel tagihan. Note receivable adalah piutang berupa perjanjian tertulis debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut pada waktu tertentu di masa yang akan datang. 3. Piutang lain-lain atau order receivable terdiri atas macam-macam tagihan yang tidak termasuk dalam piutang dagang maupun piutang wesel. 2. Prosedur pencatatan piutang. Kartu piutang merupakan catatan akuntansi berupa buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap pelanggannya. 2. Buku jurnal diperlukan dalam catatan akuntansi antara lain 1. Jurnal penjualan. 2. Jurnal retu penjualan. 3. Jurnal umum. 4. Jurnal penerimaan kas. B. Mengidentifikasi data mutasi piutang. 1. Menghitung data mutasi piutang. 2. Membukukan data piutang ke masing-masing kartu piutang. Tugas harian bagian ini adalah mencatat mutasi piutang untuk setiap debitur, yaitu 1. Surat pernyataan piutang untuk dikirim kepada debitur atau konfirmasi piutang. 2. Daftar saldo piutang yang memuat informasi mengenai saldo piutang tiap debitur pada tanggal tertentu. 3. Daftar umur piutang yang memuat informasi mengenai piutang tiap debitur yang dikelompokkan berdasarkan usia piutang. Daftar umur piutang sangat diperlukan untuk menganalisis bonafiditas tiap debitur sehingga status kredit masing-masing dapat diketahui. 3. Melakukan konfirmasi saldo piutang. Konfirmasi adalah surat pernyataan yang berasal dari perusahaan kepada debitur untuk memberitahukan secara langsung kepada akuntan publik yang memeriksa ikhtisar keuangannya. Terdapat dua jenis surat konfirmasi yaitu 1. Kamu yang ngomong, gue nggak bisa. 1. Konfirmasi positif. Konfirmasi positif adalah surat konfirmasi yang dikirim oleh akuntan publik kepada debitur untuk kemudian diminta mengirim balasannya kepada akuntan publik. 2. Konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif adalah surat konfirmasi yang dikirim oleh akuntan publik kepada debitur untuk kemudian diminta mengirim balasan langsung kepada akuntan publik jika tidak setuju atas saldo dalam surat konfirmasi. Jenis-jenis surat konfirmasi piutang tersebut diantaranya